Pada model 4 kali ini saya akan menjelaskan tentang entity relationship model. Di situ saya akan menjelaskan 3 bagian. Yang pertama adalah entitas, yang kedua adalah relationship atau relasi, dan yang terakhir adalah atribut. Entitas merupakan kumpulan objek yang sejenis. Entitas merupakan sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Entitas dapat juga diartikan sebagai sebuah individu yang mewakili sesuatu yang nyata, serta dapat dibedakan oleh sesuatu hal yang lain. Ya, dalam database juga terdapat sebuah istilah yang kita sebut dengan record. Record atau tuple adalah kumpulan field yang saling berhubungan. Ya, jadi di dalam entitas itu ada record, ada field, ya, ada atribut. Kemudian relasi antar entitas. Di situ ada beberapa relasi. Yang pertama adalah one to one, yang berarti setiap entitas dalam sebuah himpunan entitas A berhubungan maksimal dengan sebuah entitas dalam himpunan entitas B. Kemudian relasi yang kedua adalah one to many. Pada one to many, setiap entitas dalam himpunan entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas dalam himpunan entitas B. Tetapi entitas dalam himpunan entitas B berhubungan maksimal satu dengan entitas dalam himpunan entitas A. Relasi yang ketiga adalah many to one, merupakan kebalikan dari one to many, yaitu setiap himpunan entitas A berhubungan maksimal satu entitas dalam himpunan entitas B, dan setiap himpunan entitas B berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan A. Relasi yang keempat, many to many, berarti setiap entitas dalam himpunan entitas A berhubungan banyak dengan entitas dalam himpunan entitas B. Begitu juga sebaliknya, setiap entitas dalam himpunan entitas B berhubungan banyak dengan entitas dalam himpunan entitas A. Kemudian dalam relasi itu kita bagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah binary. Ya. Jadi di situ ada derajat relasi, ada binary. Yang pertama adalah ternary, yang kedua kemudian quaternary, dan yang keempat adalah rekursif. Seperti kita lihat pada gambar di samping, di situ tipe yang binary relationship, ada hubungan antara dua entitas, itu kita sebut dengan binary. Kemudian ada ternary. Ternary itu terhubung oleh 3 entitas. Seperti contoh di gambar. Di situ ada entitas staff berhubungan dengan kantor dan berhubungan dengan klien atau klien. Kemudian ada hubungan yang ketiga adalah quaternary. Quaternary di sini bisa kita sebut sebagai hubungan antara 4 entitas, seperti gambar di samping. Ya, ada 4 entitas berhubungan satu dengan yang lain, itu saling berhubungan dengan dihubungkan oleh satu proses. Kemudian untuk tipe relasi yang terakhir adalah rekursif. Rekursif di sini adalah rekursif berhubungan atau relasi yang berhubungan dengan entitas dirinya sendiri, atau entitas itu berrelasi dengan entitas dirinya sendiri, atau entitas staff itu sendiri, misalnya yang seperti yang kita lihat di dalam gambar. Jadi staff akan berrelasi dengan staff, misalnya manajer akan berhubungan dengan karyawan yang ada di bawahnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang atribut. Di sini yang pertama adalah atribut, simple atribut. Atribut terdiri dari satu komponen dengan eksistensi independen. Kemudian atribut yang kedua adalah composite atribut. Atribut yang terdiri dari beberapa komponen, masing-masing dengan eksistensi yang independen. Kemudian
Yang ketiga adalah multi value attribute. Multi value attribute di sini merupakan atribut yang mempunyai beberapa nilai yang berbeda. Contohnya adalah atribut telepon. Setiap orang itu mempunyai beberapa telepon biasanya. Jadi bisa 2 nomor telepon atau 3 nomor telepon. Kemudian yang keempat adalah derived attribute. Merupakan atribut yang mewakili nilai yang diturunkan, dan dari nilai tersebut saling terkait atau kumpulan atribut tersebut terkait dan tidak harus dalam tipe entitas yang sama. Contohnya, misalnya kita lihat di perpustakaan, kita bisa melihat denda di apa yang sudah kita pinjam misalnya, seperti buku, itu apabila ada keterlambatan beberapa hari, itu kita akan dikenakan denda. Denda itu dalam hitungan harian. Jadi kalau kita misalnya sehari Rp1.000 dendanya, apabila kita terlambat 2 hari, kita harus membayar denda Rp2.000. Nah, nilai Rp2.000 itu kita dapatkan dari peminjaman, hari peminjaman dikurangi dengan hari pengembalian. Kemudian untuk hal yang lain, yaitu mungkin kita bisa melihat tipe-tipe entitas, yaitu ada entitas kuat, ada entitas lemah. Entitas kuat merupakan entitas yang dapat berdiri sendiri. Ya, misalnya karyawan, entitas itu dapat berdiri sendiri. Kemudian ada entitas lemah, entitas yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi entitas tersebut adalah entitas yang tergantung oleh entitas kuat, misalnya tabel detail misalnya. Ya, jadi ini ada 3 hal yang sudah saya terangkan di modul keempat ini, dan nanti kita akan lanjut dengan modul berikutnya, yaitu modul kelima. Terima kasih.